Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang teknik dan prosedur pengolahan data PAN melalui Microsoft Excel. Ini biasanya digunakan di dalam evaluasi pembelajaran dan setiap guru dan calon guru harus menguasainya. Oke, sebelumnya silakan saudara lakukan like, subscribe, lonceng, dan share. Terima kasih. Oke, pada pembahasan ini kita akan bahas secara pelan-pelan sampai kita tahu, karena ini gunakan Microsoft Excel melalui rumus-rumus yang harus kita masukkan di dalam tabel Excel. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya sudah kita siapkan dalam bentuk Microsoft Excel ya, data yang akan kita olah. Misalkan kita ketahui skor ujian siswa kelas 12 bahasa Indonesia MAN kota X ya. Setelah kita hitung dengan bobotnya, skornya sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. Yang disajikan ini ada skor nilai formatif, nilai sumatif, dan nilai tugas. Sementara jumlah siswanya ada 15, namanya A, B, C sampai O. Kemudian NIS ini adalah nomor induk siswa, tidak termasuk dalam penilaian. Jadi ada 3 penilaian, formatif, sumatif, dan tugas. Ini akan kita olah bagaimana nilai ketiga ini, berapa dia memperoleh nilai, dan bagaimana status atau kriteria kelulusannya. Oke, kita bahas satu persatu dalam penilaian PAN. Oke, kita pindahkan data tadi ke halaman berikut ini. Nah, di dalam halaman ini kita akan mengisi atau menghitung nilai PAN ya dan kriterianya. Oke, sebelumnya sistem penilaian acuan normatif ini ketentuannya sebagai berikut. Nilai A apabila lebih besar dari rata-rata plus 1,5 SD. Dia kalau nilai B maka letak nilainya di antara rata-rata plus 0,5 SD dan rata-rata plus 1,5 SD. Kalau dia memperoleh nilai C, maka nilai itu berada di antara rata-rata dikurangi 0,05 SD dan rata-rata plus 0,5 SD. Kemudian jika dia nilai D, maka nilai itu berada di rata-rata dikurang 1,5 SD dan rata-rata plus 0,05 SD. Sementara dia akan nilai E apabila nilainya lebih kecil dari rata-rata dikurang 1,5 SD. Inilah yang kita akan kembangkan di dalam mengisi tabel ini. Dalam sistem ini ada nilai SD dan ada nilai rata-rata. Pertama kali kita harus masukkan tabel nilai rata-rata. Cari dulu nilai rata-rata. Oke. Nilai rata-rata ini pertama kita ambil dari 3 skor ini. Caranya sama dengan klik average ada average ya, average. Kita klik 2 kali, kemudian masukkan ini nilai yang pertama ini letaknya di D dan urutan nomor 2, klik seperti D2. Kemudian titik koma, kemudian nilai 70 ini pada letaknya F dan 2, maka F2 dalam kurung enter. Oke, jadi nilai rata-ratanya untuk nomor 1 atau siswa 1 adalah 56,5. Untuk siswa yang lain langsung kita tarik saja. Oke. Nah, kemudian yang kedua, karena ini total maka di sini harus juga ada namanya rata-rata. Rata-rata ini dari rata-rata total ini. Ya, kita beri garis dulu ya, beri kotak-kotaknya ya, batas-batasnya biar jelas. Oke. Nah,
Kemudian kita cari juga rata-rata yang di bawah. Ini juga sama caranya, sama dengan tulis AV average, ketik average 2 kali ya. Masukkan angka di atas sampai ke bawah dengan cara yang pertama letaknya di G urutan kedua, seperti G2. Titik koma yang terakhir adalah G16. G16, klik G16. Oke, dalam kurung klik enter. Oke. Jadi rata-rata 69,75. Kemudian ada SD. SD ini rumusnya adalah klik sama dengan ya. Standar deviasi berarti STD ya. STD atau ST aja. Nah, ini ada STDIF ya, STDIF ya, evaluasi. Klik 2 kali, kemudian masukkan G2 dan G sampai 16. G2 titik koma G16 dalam kurung klik enter. Oke. Nah, ini nilai standar deviasinya. Setelah itu kita akan mencari nilai posisi, apakah nilainya ini A, B, C dan selanjutnya kita buat nilai PAN, ya. Jadi kita akan mencari status nilai siswa itu dengan nilai A, B atau C. Nah, untuk masukkan ini karena rumusnya adalah E sampai A atau A sampai E, kita mulai dari yang paling terkecil. Cara masukkan sudah saya siapkan rumusnya ini ya. Ini akan saya copy aja. Saya copy di sini, copy. Kemudian masukkan di sini, klik kanan, paste. Otomatis nilai D ya. Jadi kalau sudah nilai D, ini sebetulnya perlu saya sampaikan dulu. Ini rumusnya. Jadi pertama if ya. Jadi harus sama dengan if. G2 ini ada letaknya di sini, G urutan kedua lebih kecil dari G17. Dikurang 3/2. 3/2 dari 1,5 SD. Kemudian dikalikan SD-nya. SD-nya sudah diketahui adalah G, letaknya G di 18. Setelah itu baru titik koma, tanda petik 2, nilainya letaknya E, diapit titik 2. Begitu juga yang lain sampai ke A. Terakhir A cukup diberikan tanda petik tutup, buka A, kemudian kurung 4 kali. Yang perlu saya ingatkan di sini, untuk menulis rumus ini harus kita ketahui, kita tidak bisa ditarik ke bawah, dia akan berbeda nilainya, tapi dengan syarat. Karena nilai rata-rata ini hanya satu wujudnya, artinya tidak ada angka lain kecuali itu. SD juga satu, ya, tidak ada angka lain kecuali itu, ya. Maka yang rata-rata letaknya di G17 dan SD G18, ya. Jadi ingat G17 dan G18 supaya ditarik nanti tidak bermasalah dan nilainya tetap dan tidak berubah untuk yang nilai ini, maka syaratnya adalah setiap G17 dan G18 itu di antara G harus diketik dolar. Jadi S, jadi sebelum G ini G17 berarti dolar G dolar. Yang 18 juga ada dolar G dolar. Terus yang ada G17 dan 18 diapit G-nya dengan ketik dolar. Sehingga nanti hasil ini ya yang sudah kita hasilkan tadi di nilai D ini kita tarik, tidak berubah rata-rata dan standar deviasinya sehingga nilainya akan objektif. Oke. Nah, setelah itu jadi ada D, ada D, ada C, ada B. Maka kita akan sebagai guru atau calon guru harus tahu
gimana kalau ada siswa yang dapat nilai D, C, dan sebagainya ini, ya, kita akan menggunakan pedoman. Pedomannya adalah ini, kriteria PAN. Jadi kriteria itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Jadi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Rumusnya gimana? Kita coba di kembangan jadi namanya kriteria PAN. Kriteria PAN, ya, PAN, ya. Ya, kita lihat kriteria rumusnya adalah sama dengan if, ya, if dalam kurung letaknya adalah G2 juga, G2 hampir sama tadi, lebih kecil dari G17, ya, dikurang setengah. Ingat, dikurang dalam kurung 1/2 dalam kurung kali G18, ya, titik koma diapit tanda petik her, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik 2 kali lagi, lulus, titik 2 kali dalam kurung. Oke, ini kita dilihat. Oke, jadi posisinya adalah her. Nah, tarik ke atas terus. Nah, ini ada yang lulus semuanya, ada yang her. Jadi posisi yang nomor 1 adalah her, ya, jadi ada posisi her, ya. Yang lainnya lulus ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan diulang-ulang. Dan ingin belajar lagi gimana masukkan rumus, kita klik saja di sini ada kode rumusnya. Nah, jadi seperti D juga bisa kita lihat rumus nampak, yang ini juga nampak, jadi bisa kita contoh dan ulang kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon di like, subscribe, dan di klik loncengnya serta di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.